Lo semua lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Gue nggak tahu apakah kalian survive 2020. Pasti survive lah, karena gue yakin orang yang punya akses internet itu nggak separah itu dalam kondisi corona ini. Nggak, I don't know. Ada nggak sih yang beneran kehilangan pekerjaan dan mau mati gitu rasanya? Atau emang kalian nih kelas menengah hehe semua? Tapi ya to be honest, gue nggak pengen pretentious kayak SJW, tapi emang ini tahun yang paling reflektif banget sih. Gue nggak nyangka I have so many problems that I need to do. Akhirnya bisa diselesaikan setelah bertahun-tahun. Gue nggak pengen jadi orang itu, tapi emang ternyata kalau lo nggak bisa kemana-mana, lo nggak punya pilihan lain selain ya nyelesain masalah lo gitu. Gue nggak tahu masalah kalian tuh apa, dan gue nggak tahu apakah gue ngomong kayak gini karena gue kelas menengah ke atas, jadi semuanya tuh mental problems, depresi, berat badan, dan mental illness dan segala macamnya, which itu nggak begitu dimiliki sama kelas-kelas bawah gitu. Jadi intinya kalau lo bisa ngerasa lo tuh depresi, congratulations, lo tuh kelas menengah. Kalau lo ngerasanya lapar, nggak punya pekerjaan, ya lo kelas ekonomi bawah. Emang beda strata masalah. I'm not saying semua depresi atau bipolar atau skitso itu palsu, tapi karena kalau kelas menengah lo bisa mengakui itu, kalau kelas bawah nggak ada masalah itu, karena yang mengaku masalah itu udah dipasung. Nggak gue bercanda. So I don't know kita berapa lama lagi di kondisi kayak gini. Gue harap juga, gue kemarin sempat diundang ke premiernya Melancholia, temen gue yang ngedirect dan nulis. Ya premier, dan kayak wow, gue masuk ke bioskop lagi untuk pertama kalinya. Rasanya aneh banget. Gue kangen popcorn tapi nggak ada cemilan popcorn. I don't know. Gue always think about the small stuff. Terus ya premier nggak ya biasanya premier. Gue tuh ngomong kayak semua orang pernah ke premier aja ya. Ya kalau sekarang pokoknya ide setelah covid, premier tuh kayak nonton bareng temen, bareng-bareng lah 20 orang. Udah kayak gitu doang rasanya. It's not really a gala moment dan segala macem. Ya udah terus gitu ya. Gue harap, I don't know, gue juga kangen situasi normal. Yang jelas adalah yang menyenangkan mungkin dari 2021 ujungnya tuh udah mulai kelihatan nih. Mungkin kalau optimis Q4 kita udah mulai normal. Q4 mark my word ya. Kalau lo lihat nanti Q4 2021 normal, gue udah call it dari tanggal 4 Januari. Tapi waktu 2020 sih gila, ujung masalah tuh nggak kelihatan, men. Maksudnya, wah kapan berhentinya ya gitu, like you're in this dark tunnel yang nggak kelihatan ujungnya. Dan gue rasa begitu ya, sepertinya masalah hidup kebanyakan kan. Gue paling sebel tuh kalau setting gitu. Well, kalau lu belum ngerasa oke, emang berarti you still in the process of going through. Nanti ntar juga akan ketemu. Semua tuh berujung kebahagiaan kok. Kalau belum bahagia, berarti ini belum ujungnya. Ya anjing, tapi gue udah capek nggak bahagia, bangsat gitu. So that's that. I think that's what you look for in 2021. Semoga negara ini masih ada, belum collapse. I don't know udah berapa banyak lagi terjadi penembakan. I have to say ya gue sih akan mendukung satu periode cukup ya. Sekarang kayak lagi di silent semua. ELK udah nggak ada. Who knows podcast Awal Minggu kenapa enggak? Terus ya pokoknya kalau lo ngimpi jadi artis ya, kalau
selama pandemi lu nggak akan ngerasain glamornya, karena kemarin nonton premier aja cuma kayak nonton bioskop bareng 20 orang. Dan gue baru tahu ternyata kalau lu mesen ojol, lu tuh juga di rate sebagai penumpang sama drivernya. And apparently rating gue tinggi loh, 4,9. Ini pujian yang gue nggak pernah dapet gitu. Terus gue pulang, gue baru tahu, gue juga baru nggak gitu. Sekarang nggak cuma kita bisa milih drivernya kayak ratingnya berapa, tapi dia juga bisa milih mau penumpangnya oke apa enggak gitu. Dan ternyata mereka nge-google nama ini gitu ya. Jadi gue kemarin pertama kali naik ojek online setelah sekian lama, dia kayak, abang nih kayaknya orang penting ya bang, kayak anjing. Dan gue kalau udah pembicaraan seperti itu, gini, gue udah curiga mestinya dia pasti tertarik dengan fame, karena pada saat dia jemput gue kayak, Bang Adriano Kalbi ya gitu. Ya bang. Terus dia menutup aplikasinya, backgroundnya dia itu foto dia pakai kacamata bulat yang di ujung hidung, sambil topless, telanjang dada, dan jadi angle-nya kayak gini. Dan gue kayak, oke, this guy pasti mau sesuatu. And then gue naik ya, rating, dia cerita tentang rating gue tinggi, makanya gue mau ngambil lalala. Kalau kayaknya abang orangnya asik, kalau nggak ngobrol ya paling nggak ada tipnya gini. Gue udah mati, pasti minta tip nih. Terus jalan-jalan, terus lama-lama nyampe gini, bang. Sebenarnya saya juga suka bang cover YouTube. Oke. Here it goes gitu, kayak ya lagu-lagu Bon Jovi apa bla bla bla. Iya, terus kayak saya pas lihat nama penumpangnya, saya Google nama abang, ternyata sosmednya centang biru ya bang. Kayak this is so fucking ridiculous. I don't know. Apa harusnya gue tolong ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil, dia bisa dapat award dan pakai pidato yang bilang kayak, dulu saya awalnya supir ojek online, saya ngangkut penumpang Adriano Kalbian. Dulu saya nggak tahu dia siapa, kirain ya mas-mas biasa. Ternyata dia menjadi jiwa penolong saya gitu. Apa gue harus kayak gitu ya? So that's weird. Ini keren banget nih menurut gue. Joko Chandra, biaya hapus nama dari daftar buronan itu 25M. Edan. Emang layanan-layanan orang kaya tuh lain-lain, emang nggak kayak orang miskin. Orang miskin nggak tahu. Orang miskin sih sebetulnya nggak jadi daftar buron karena nggak ada duit yang bisa diambil. Nilainya nilainya mencapai 25M. Joko Chandra merasa keberatan dalam nilai tersebut. Dia meminta rekannya Tommy Sumardi untuk menurunkan harganya. Akhirnya disepakati nominal 10M untuk membersihkan namanya dari DPO di imigrasi. Wow. Mungkin kalau imigrasi 10M, kejaksaan mau hilangin berkas pasti ada harga-harganya, dan itu gue yakin ada harga paket. Kalau cuma hilang berkas doang berapa, kalau sampai bakar gedung berapa. Nyambung sama orang yang gue pengen ada di meetingnya gitu. Gue pengen kayak ada orang yang ketemu kayak, ya kalau kejahatannya segini sih 10M pak. 10M. Ya 10M juga udah susah, ini paling baru berkas aja hilang gitu, dan nggak tahu ada yang punya kopinya apa nggak. Kalau sampai file yang di server berapa pak dihilangin? Ya harus naik lagi. Itu harus dibakar pak sama servernya. Oh gitu. Berapa tuh pak kalau dibakar sama servernya? Ya 25M. 25M pak. Tapi yang tukang rokok ngaku bakarnya itu bapak udah dapetin kan, bukan saya lagi dong. Saya nggak mau nih 25M, saya maunya all in. Ya pak 25M saya bisa. The negotiation of itu keluar harga 25M gimana ceritanya gitu. And then dia akan dan pasti yang nego tuh bukan orang yang ngerjain, dia tuh cuma broker doang. Dia pasti akan nelfon kayak, Sarip, temen lo yang masih nganggur ada berapa? bilangin Rip, bilangin ada 5. Oke Rip, bilangin Rip, yang 5 itu keluarga berapa gitu. Tanyain keluarga mau disantunin 10 juta nggak selama 6 bulan, jadi 60 juta gitu kali 5 300 juta. Mau bang sih bang. Oke ya. Nanti ntar suruh standby aja di perempatan bawa puntung rokok.
Everything in this country is a fucking joke, tau gak? Gua nggak fucking joke tuh bukan ini negaranya cemen, enggak, menurut gua negara ini lucu aja. Banyak setup nggak penting. Ada lagi yang baru nangis tuh kan menanggapi, tolonglah Pak Jokowi berikan keadilan terhadap 6 orang yang ditembak, lalala. Ya, orang yang sama yang nangis dengan bawa-bawa selongsong peluru waktu itu. Gue nggak mau nyebut namanya, lu Google aja siapa yang lu nangis pakai selongsong peluru. Gue tuh cuma kayak nonton itu karena gue orang production dan gue kayak ngeliat ini tuh production setup loh. This is not natural. Siapa yang jalan-jalan kemana bawa selongsong peluru? Nggak ada. Itu pasti kayak udah saya wawancara, iya Pak, jangan lupa ya pas selongsong. Oh ya makasih, saya hampir lupa ini. And then dia ke depan kamera dan nangis. Itu kan nggak mungkin saya sedih. Udah selongsong peluru, nggak mungkin gitu ceritanya. Itu ada yang set up pasti. Oke. Bang, gue dari Bogor. Nah, gue lagi deket sama cewek gue pernah ajak jalan terus dia nggak mau dengan alasan takut pandemi. Tapi besoknya dia ngopi sama temennya. Tapi gue ajak lagi dia mau tuh, gobloknya gue malah diem aja gara-gara gue udah nggak pede. Menurut lo gimana caranya biar pede? Tapi gue juga ada satu kakak kelas, gue ngechat gue terus susah. Nah dia ngajak jalan dulu. Menurut lo gimana bang? Mendingan yang pertama apa yang kedua? Hah? Anjing nggak pede aja bisa dapet 2 gini ya. Menurut gue yang ngejar lo sih. Karena enakan, men, cari yang memang mau sama lo aja men. Kalau dapet yang lo mau juga cuma bikin hati nggak tenang doang. Lu nggak tahu dia tuh beneran suka sama lo apa enggak, you know. Kalau mau sama lo kan, ya kalau bosen lu bisa tinggal kejar yang satu lagi. Oke, terakhir nih, banyak perempuannya hari ini. Halo bang, gue cewek 23 tahun, gue mau tanya tanggapan bang Adri soal siapa yang harusnya berbakti, anak berbakti terhadap orang tua atau orang tua berbakti terhadap anak. Waduh, kalau gue pegang yang orang tua yang harusnya berbakti terhadap anak, alasan gue adalah anak hadir karena akibat keegoisan orang tua. Lu masih 23 dan muda soalnya. Gua nggak minta lahir di sini, tai dunia hancur kayak gini, lu cuma buat nyusahin gua doang, egois banget. Dengan segala alasan mereka mulai, contoh alasannya penasaran dengan wujud fisik hasil kombinasi genetik mereka kayak gimana? Bitter. Investasi biar masa tuanya ada orang ngurusin, biar ada penerus usaha ngeramein rumah dan lain-lain. Dari segala alasan yang mereka punya itulah anak yang jadi lahir ke dunia dan bayangin betapa kerasnya hidup di dunia. Bang Adri bayangin aja, lu pasti nggak punya pacar, atau kalau lu punya pacar lu tuh ya sayang udah dong jangan ngambek terus, ayo sayang, oh bisa kok, happy capek tuh dia. Tuh bentar lagi dia selingkuh sama temen lu yang mau dengerin curhatnya dia gitu, kayak temen lu kenapa gini, nah itu dia tuh temen lu yang itu dicurigain. Bayangin aja awalnya enak hidup di surga, turun ke dunia cuma buat diajak susah. Itu kan fuck banget bang. Makanya itu orang tua wajib tuh nyiapin sebuah kebutuhan lahir dan batin buat si anak. Sebagai tanda bakti, utang budi, udah karena nurunin kuda. Gitu aja bang. Wajib jawab ya bang, makasih. Ah, jawabannya apa? Lu dari tadi komplain lu nanya apa sih? Oh, ya jawabannya orang tua bro. Jawabannya anak berjawaban ke orang tua. Enggak sih, menurut gua jawabannya adalah lu tuh kayak gini karena lu masih muda banget aja. Nanti juga lu paham. Gue ngomong karena gue udah tua sih. Kalau gue umur 23 baca ini juga kayak emang ngentot tuh orang tua. Gue juga gitu. Tapi I don't know. Hopefully lu nemuin diri lu siapa dan lu cukup kuat untuk survive di dunia ini. Dan menikmati bagaimana caranya bermain-main di dunia ini. Bagaimana caranya menentukan nasib lu sendiri. Bagaimana caranya lu lebih besar daripada diri lu sendiri. Itu perjalanan panjang. So ya, itu aja. Semoga 2021 yang menyenangkan. Tai lu semua deh.